Salam sejahtera. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas proposal mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi yang berjudul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Modernisasi Sistem e-Filing, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2, disusun oleh saya sendiri Jessica dengan nomor NIM 2022031017. Latar belakang di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara menurut Kementerian Keuangan 2021 yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, penyediaan fasilitas publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Salah satu kelompok wajib pajak yang memiliki peran strategis dalam penerimaan pajak adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berdasarkan data dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2, jumlah pelaku UMKM di Tanah Abang mencapai lebih dari 50.000 unit usaha dan menyumbang lebih dari 0,84% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Namun, tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakannya, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak. Menurut Putra 2021, menyatakan bahwa FWD mempermudah wajib pajak dan pelaporan SPT sehingga meningkatkan kepatuhan. Kemudahan teknologi melalui e-filing sangat berperan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan Fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas Fiskus kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakan. Fiskus sebagai aparat pajak memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat, transparan, dan profesional kepada wajib pajak. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pemahaman perpajakan, modernisasi sistem e-filing, dan kualitas pelayanan Fiskus. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? 2. Apakah modernisasi sistem e-filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? 3. Apakah kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? 4. Apakah pemahaman perpajakan, modernisasi sistem e-filing, dan kualitas pelayanan Fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tujuan penelitian berdasarkan urian rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh modernisasi sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, modernisasi sistem e-filing, dan kualitas pelayanan Fiskus secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Manfaat penelitian yaitu terdapat manfaat teoritis yaitu: 1. Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, memperkuat penelitian terdahulu, dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di perpajakan. 2. Bagi kampus tercinta, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi seluruh pihak di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI. 3. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan, terutama mengenai perpajakan, modernisasi sistem e-filing, dan kualitas pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Manfaat faktis: 1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau strategis peningkatan kepatuhan pajak melalui peningkatan literasi perpajakan, penyempurnaan sistem e-filing, serta peningkatan kualitas pelayanan Fiskus. 2. Bagi pelaku UMKM, sebagai informasi dan dorongan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 3. Bagi penelitian selanjutnya,
sebagai bahan acuan dan referensi dan melakukan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik dengan variabel tambahan maupun menggunakan metode penelitian yang berbeda. Kerangka teorinya terdapat dengan teori pelaku terencana dan teori kepatuhan. Teori pelaku rencana atau Theory of Planning Before dikemukakan oleh I. Cheng Ajen 1991 sebagai pengembangan dari Theory of Recent Action. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak muncul secara spontan, tetapi melalui proses pertimbangan yang rasional dan terencana. Teori kepatuhan, menurut Taylor 1990, kepatuhan muncul karena adanya kepercayaan pada legitimasi, otoritas, wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang baik dan masakan pelayanan yang adil dan fiskus akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Landasan teori terdapat satu, X1-nya adalah pemahaman perpajakan, X2-nya modernisasi sistem e-filing, X3-nya kualitas pelayanan fiskus, Y-nya wajib pajak UMKM. Pemahaman perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasinya untuk membayar pajak. Menurut Dewi dan Sumayanto 2020, sedangkan menurut Abdullah 2022, pemahaman perpajak yaitu di mana seorang wajib pajak dapat mengetahui serta memahami peraturan perpajakan sehingga membuat seorang wajib pajak mempunyai kesadaran dan mampu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang rendah akan perpajakan dapat mengakibatkan kepatuhan wajib pajak juga semakin rendah. Selain itu, pengetahuan mengenai pajak dapat diperoleh dari sosial media, fiskus, sosialisasi, maupun training. X2-nya, modernisasi sistem e-filing. Modernisasi sistem e-filing merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses pelaporan pajak melalui sistem elektronik. Sistem ini memungkinkan wajib pajak mengisi dan mengirimkan surat pemberitahuan SPT secara online. Menurut Lahayu 2017, modernisasi sistem perpajakan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kenyamanan bagi wajib pajak, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. X3-nya, kualitas pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan fiskus menunjuk pada standar dan tingkat layanan yang diberikan oleh petugas pajak atau fiskus kepada wajib pajak dalam rangka memfasilitas pemenuhan kewajiban perpajakan dengan efektif, efisien, dan memuaskan. Kualitas pelayanan ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Pelayanan adalah bentuk penilaian masyarakat terhadap tingkat pelayanan yang diberikan dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Wajib pajak UMKM atau Y. Wajib pajak UMKM dapat berupa orang pribadi atau badan usaha yang menjalankan usaha mikro sampai menengah dengan omset tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Pemerintah memberikan perlakuan khusus agar UMKM lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan melalui aturan yang lebih ringan dan tarif pajak final yang kompetitif. Kriteria usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan besi, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Kerangka pemikiran. Keterangan dan kerangka pemikirannya yaitu satu, pemahaman perpajakan, modernisasi sistem e-filing dan kualitas pelayanan fiskus adalah variabel yang menunjukkan X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Pemahaman perpajakan adalah variabel yang menunjukkan X1 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Modernisasi sistem e-filing adalah variabel yang menunjukkan X2 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 4. Kualitas pelayanan fiskus adalah variabel yang menunjukkan X3 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode penelitian terdiri dari, pertama, jenis penelitiannya, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif kasual dengan teknik kuantitatif. 2. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan kuesioner. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasinya yaitu wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tanah Abang 2. Sampelnya yaitu wajib pajak UMKM KPP Pratama Tanah Abang 2 dengan omset kurang lebih 4,8 miliar per tahun dan memiliki NPWP aktif. Variabel penelitiannya terdiri dari variabel independen atau X,
yaitu pemahaman perpajakan, modernisasi sistem e-filing, dan kualitas pelayanan fiskus. Variabel dependennya, yaitu, atau Y, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode pengujian hipotesis, yaitu terdiri dari pertama, analisis statistik deskriptif, dua, uji kualitas data, tiga, uji asumsi klasik, empat, uji hipotesis. Berikut ini berikut ini dari hasil presentasi saya. Terima kasih.